Ezra mengambil langkah lebih dekat dengan Kina, dan meletakkan telapak tangannya yang hangat di pinggang Kina, membiarkan Kina lebih dekat dengan dirinya sendiri. Kina masih mengenakan mahkota Phoenix yang terbuat dari emas murni di kepalanya, sangat cantik dan menawan. Ezra mengangkat tangannya dan menarik rumbai emas yang tergantung di depan ke belakang telinga Kina, menundukkan kepala, dan menempelkan dahinya ke dahi Kina yang lembut dan indah. Dia berkata dengan suara rendah dan penuh kasih sayang, "Kina, kamu sangat cantik." Aku ingin mencium kamu. Jangan ada orang. Kina sangat takut, dia segera mengangkat tangannya untuk menutupi mulut Ezra. Dia tidak pernah menolak untuk dekat dengan Ezra, tetapi dia juga memilih lokasi, dia tidak suka berada di depan begitu banyak orang. Tidak ada orang-orang itu sangat sadar diri. Mereka sudah lama pergi dan meninggalkan tempat ini untuk mereka. Setelah dia selesai berbicara, dia menundukkan kepala dan mencium bibir Kina, lidahnya dengan mudah masuk ke mulut Kina yang sedikit terbuka karena terkejut, ujung lidahnya berkeliaran di antara bibir dan gigi Kina, menari bersama lidah Kina yang lembut, panas dan lembab. Ciuman Ezra sangat mesra dan ganas, napas Kina menjadi tergesa-gesa, dia menghirup semua suhu tubuh dan aroma tubuh Ezra yang harum ke dalam rongga hidungnya, menyatukannya dalam darah, seolah-olah ada bagian dari Ezra yang mengalir di dalam tubuhnya. Perasaan itu sangat intim dan tak terlukiskan. Setelah berciuman dalam-dalam untuk waktu yang lama, Ezra melepaskannya dengan enggan. Lip gloss merah di bibir Kina sudah dimakan Ezra. Pada saat ini, bibir yang sedikit bengkak itu berwarna pink gelap yang sangat indah, yang terlihat lembab dan berkilau, sangat menggoda. Jakun Ezra sedikit bergerak, dan akhirnya menekan kerusuhan yang aneh di tubuhnya. Meskipun keduanya telah berciuman berkali-kali, dan telah melakukan hal-hal yang lebih intim, tapi setiap kali setelah melakukan hal-hal intim, Kina selalu merasa malu di dalam hatinya. Dia hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ezra secara langsung. Setelah dia bereaksi kembali, Ezra baru memanggil Joyce masuk. Tuan kedua, apa kamu dan nyonya muda kedua puas dengan baju pengantin ini? Apa kamu ingin mencoba alternatif lain? Joyce berdiri di samping dan bertanya dengan senyum hormat. Gaun yang dikenakan nyonya muda kedua adalah tugas mendesak yang dikeluarkan oleh bos besar. Untuk membuatnya secepat mungkin, terdapat 30-an master sulam paling terkenal di dunia yang berpartisipasi dalam sulaman motif gaun. Terdapat master sulam yang menyulam selama 24 jam sehari, dari awal produksi hingga selesai, bekerja siang dan malam, dalam waktu kurang dari 2 bulan, akhirnya membuat gaun pengantin ini. Tidak perlu, kami akan menggunakan gaun pengantin ini untuk pernikahan nanti. Ezra menjawab dengan dingin, matanya yang dingin dipenuhi dengan kepuasan. Baik, Ivan kedua. Joyce mendengar jawaban Ezra, dia diam-diam menarik napas lega. Bagaimanapun juga, gaun pengantin ini adalah pilihan pertama untuk pernikahan. Jika tuan kedua tidak puas dengan gaun ini, maka harus ada gaun lain sebagai alternatif. Kemudian, setelah Ezra dan Kina mengganti baju pengantin mereka meninggalkan kantor pusat pakaian internasional KRC. Setelah keluar dari toko, Ezra menoleh untuk melihat Kina, dan berkata kepadanya, "Kina, aku punya sesuatu yang harus ditangani. Aku membiarkan Judith mengantarmu kembali." Ark, jika kamu punya urusan penting, ayo cepat pergi. Jangan khawatir, aku bisa naik taksi dan pulang sendiri. Kina berpikir bahwa Ezra ingin kembali ke Elysium, sehingga dia mendesaknya dengan wajah cemas, "Pekerjaan lebih penting, cepat pergi." Ezra menutup mulutnya dan menatap Kina sebentar, kemudian dia menggerakkan bibir dan ingin menjelaskan, tapi dia menelan kembali apa yang ingin dia katakan, dan akhirnya dia hanya mengulangi dengan kuat, "Aku membiarkan Judith mengantarmu kembali." Begitu dia selesai berbicara, sebuah mobil Porsche Cayenne hitam perlahan melaju di depan mereka dan berhenti. Judith keluar dari mobil dan berjalan ke arah mereka, "Tuan kedua, nyonya muda kedua." Ezra menjawab iya dengan dingin, kemudian berjalan ke mobil Porsche Cayenne bersama Kina, membuka pintu mobil dengan anggun. Setelah Kina duduk di dalam mobil, baru dia menutup pintu mobil. "Bawa dia pulang dengan selamat," dia memerintahkan dengan sungguh-sungguh.
Ya, Judith berkata dengan suara dingin dan hormat, lalu dia sedikit membungkukkan badan dan berbalik untuk duduk di kursi pengemudi. Ezra melihat mobil Porsche Cayenne hitam perlahan pergi, melaju di jalan, hingga menghilang. Kemudian dia berbalik, duduk di mobil, menyalakan mobil dan melaju menuju alamat yang dikirim oleh Ryuko. Ryuko mengajaknya untuk bertemu di restoran teh sore kelas atas. Ezra baru saja melangkah ke restoran teh, dan segera seorang pelayan menyambutnya dan membawanya ke sebuah ruangan pribadi. Tuan, Nona Sealer ada di dalam. Pelayan itu berkata sambil sedikit membungkukkan badannya dan memberi isyarat silakan. Setelah Ezra masuk, pelayan menutup pintu ruangan pribadi. Ryuko duduk di sofa dekat jendela dengan satu tangan memegang pipi. Dia memalingkan wajahnya ke samping, dan melihat ke arah pintu. Cahaya matahari sore hari disaring oleh kaca. Dengan lembut jatuh ke tubuhnya, cahaya putih keemasan yang ringan muncul di tubuhnya. Dia membelakangi cahaya matahari, wajah kecilnya yang lembut diselimuti bayangan, memberikan kecantikan yang sangat aneh dan kabur. Ezra menyipitkan matanya, berjalan kemari dengan wajah tanpa ekspresi, dan duduk di seberangnya. Mengetahui bahwa pria ini selalu lugas dan teguh dalam melakukan sesuatu, dan juga tidak suka cerewet, jadi Ryuko tidak menyapanya. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya ke depan Ezra. Kak Ezra, lihat ini dulu. Ezra menatapnya dengan dingin, mengambil dokumen itu, dan membukanya dengan tenang dan anggun. Setelah melihat dengan teliti selama beberapa menit, meskipun wajah Ezra masih dingin dan tanpa ekspresi, tapi hatinya telah bergejolak. Meskipun dia juga mengetahui informasi-informasi yang sangat rahasia ini, tapi informasinya tidak selengkap yang diberikan Ryuko ini. Sampai dia selesai membacanya, wajahnya masih tidak punya ekspresi, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ryuko tidak bisa melihat pikirannya, jadi dia berkata, Kak Ezra, aku menemukan cabang di bawah Nelson akan ada transaksi penting dalam setengah bulan ini. Ini adalah kesempatan penting untuk menemukan jejak Nelson dan bahkan melenyapkannya. Tujuanmu, Ezra berkata dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa Ryuko akan membantunya tanpa syarat. Bagaimanapun juga informasi lengkap seperti ini pasti akan memakan banyak energi dan waktu. Kali ini aku hanya ingin membantu Kak Ezra, mengenai apa yang aku inginkan. Jika ada kerjasama berikutnya, maka aku akan menyebutkannya. Ryuko berkata dengan senyum tipis, matanya yang indah dipenuhi dengan ketenangan. Apa kamu tahu akan ada kerjasama berikutnya? Ezra mendengus. Dia tentu saja mengetahui bahwa Ryuko ingin melemparkan senar panjang untuk memancing ikan besar. Aku juga tidak yakin apa ada kerjasama berikutnya. Aku hanya bilang jika kita tidak dapat bekerja sama lagi di masa depan, maka ini anggap saja sebagai hadiah dari aku mencintai Kak Ezra selama bertahun-tahun aku. Aku selalu berharap untuk membantu Kak Ezra, dan aku akhirnya bisa membantumu. Aku sangat bahagia. Suara Ryuko sangat halus dan lembut. Dia dengan elegan mengambil teh di atas meja, menyesapnya, dan meninggalkan jejak bibir warna pink di tepi cangkir keramik putih. Ezra terdiam karena kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin tanpa membawa perasaan apapun, jika kamu bersedia menyerahkan informasi rahasia ini kepadaku, aku akan menerimanya. Tetapi aku tidak akan mengambilnya secara gratis. Aku pikir kamu telah membuang banyak sumber daya keuangan untuk menemukan informasi ini. Setelah aku menilai harganya, aku akan mentransfer uangnya ke rekening kamu. Hutang budi paling sulit untuk dibayar. Hal yang paling tidak disukainya adalah menghutang budi. Jika Ryuko tidak menerima usulan ini, maka dia tidak akan menerima informasi ini, meskipun informasi ini sangat berharga. Ryuko menggigit bibirnya dan berpikir sejenak, Kak Ezra dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, aku tidak punya pendapat. Selamat tinggal. Ezra berdiri dengan membawa dokumen tersebut, lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Ryuko menatap pintu yang terbuka dan tertutup, matanya terlintas sedikit kebencian, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Kak Ezra benar-benar sangat kejam dan acuh tak acuh kepadaku.
Dia membenci Kina yang sama sekali tidak bisa membantu Kak Ezra, tapi bisa dicintai dan dimanjakan oleh Kak Ezra. Tapi, Ryuko teringat sesuatu, kemudian senyum penuh harapan muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak menghentikannya, pernikahan Kak Ezra dan Kina juga tidak akan diadakan sesuai jadwal. Pada hari Senin, Kina pergi ke sekolah untuk bekerja. Di sore hari, ketika dia datang ke kelas, dia mendengar berita yang sangat mengejutkannya. Ezikra telah berhenti sekolah. Dari tidak menghadiri kelas, hingga mengambil cuti sakit jangka panjang, kini menjadi berhenti sekolah. Setelah kelas, Kina tidak sabar untuk menelepon Ezra. Dia ingin bertanya apa Ezra tahu tentang hal ini, tetapi telepon Ezra tidak dapat dihubungi. Dia berpikir bahwa Ezra sedang sibuk, jadi dia hanya bisa mengirim pesan teks kepadanya untuk bertanya tentang pengunduran diri Ezikra dari sekolah. Sampai pulang kerja, Kina tidak melihat balasan dari Ezra. Kina sangat cemas, dia langsung memberitahu Judith sebuah alamat, dan meminta Judith untuk mengantarnya ke tempat tujuan. Di area villa orang kaya, Kina berdiri di depan sebuah villa gaya Prancis yang mewah, menarik napas dalam-dalam dan menekan bel pintu. Pelayan yang datang untuk membuka pintu segera mengenali identitas Kina. Dia menekan keterkejutannya ke lubuk hati, dan menyapa dengan hormat, "Nyonya muda kedua, silakan masuk, ada yang bisa aku bantu?" "Halo, aku ingin bertanya apa Ezikra ada di rumah?" Kina bertanya dengan senyum sopan di wajahnya. "Ada, tuan muda kedua ada di studio seni, silakan ikuti aku." Pelayan menjawab dengan cepat, lalu berbalik dan memimpin jalan untuk Kina. Ini adalah pertama kalinya Kina masuk ke rumah Ezikra. Dia tahu bahwa setelah orang tua Ezikra meninggal, Ezikra tinggal sendirian. Beberapa tahun yang lalu, Ezikra baru berusia 12 atau 13 tahun. Kina melihat villa besar yang mewah ini. Semua yang dia lihat adalah barang antik yang berharga dan lukisan terkenal, luar biasa mewah. Tetapi villa ini tidak memiliki kehangatan rumah. Sebaliknya, ada rasa dingin di mana-mana dan lebih seperti museum koleksi barang antik. Entah kenapa, suasana hatinya sedikit tertekan. Kepala pengurus rumah tangga berdiri di luar studio seni, mengetuk pintu, dan berkata dengan hormat, "Tuan muda Ezikra, nyonya muda kedua datang, dan berkata bahwa dia mencari kamu untuk sesuatu." Setelah menunggu selama setengah menit, pintu studio seni terbuka dari dalam. Ezikra tampak tenang dan melambaikan tangan kepada kepala pengurus rumah tangga, lalu berbalik dan berjalan kembali ke studio seni. "Ada apa Bu Guru?" "Kina datang mencariku." Nada suaranya lembut seperti biasanya, dan dia tidak merasa tidak nyaman karena semua hal yang telah dia lakukan sebelumnya. Kina berdiri di pintu studio seni dengan ragu-ragu, karena pengalaman sebelumnya. Dia masih takut pada Ezikra dan tidak berani sendirian di ruang yang sama dengannya. Dia melihat sekeliling, luas studio seni sekitar 200-300 meter persegi, penuh dengan easel, dan setiap easel ditutupi dengan sepotong kain sutra emas, yang terlihat sangat misterius, seolah-olah ada rahasia di setiap easel. Ezikra melihat Kina termenung, dia memanggilnya lagi, "Bu Guru Kina?" Kina buru-buru sadar kembali. Dia hampir melupakan tujuan datang ke sini, dan bertanya dengan linglung, ada apa?" "Kalimat ini seharusnya aku yang bertanya pada Bu Guru Kina." Suara Ezikra sangat lembut, dia tersenyum pelan, lalu bertanya lagi, "Aku bertanya, ada apa Bu Guru Kina datang mencariku?" "Oh, Kina baru ingat sekarang, Ezikra, kudengar kamu berhenti sekolah?" "Kenapa?" Ternyata untuk ini, wajah Ezikra sangat tenang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Semester ini akan segera berakhir, dan aku akan pergi ke luar negeri mulai semester depan. Daripada tetap di sekolah, aku lebih baik berhenti dan kembali untuk melakukan sesuatu yang berarti." Kata-katanya membuat Kina mengerutkan alisnya. Segala sesuatu harus memiliki awal dan akhir. Setengah bulan lagi kamu akan berlibur. Kenapa kamu mau menyerah? Meskipun mulai semester depan kamu akan belajar di luar negeri, tapi setidaknya kamu mengakhiri sekolah ini dengan sempurna. Tidak masalah apa itu sempurna atau tidak, bagaimanapun juga, hal itu sangat penting. Bahkan jika aku menghabiskan semuanya,
aku juga tidak akan ragu. Ezikra masih bersikap tenang dan acuh tak acuh. Dalam matanya yang lembut terlintas keinginan dan harapan yang kuat. Hal apa yang begitu penting, sehingga bisa membuatmu mengabaikan studi kamu untuk melakukannya? Kina bertanya dengan penasaran. Ezikra tidak menjawab pertanyaannya, tetapi dia berkata, jika Bu Guru Kina datang hanya untuk membujukku kembali ke sekolah, maka itu tidak perlu. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk hal itu, sehingga dia tidak boleh gagal. Oleh karena itu, bahkan Bu Guru Kina kesayangannya pun tidak boleh mengetahuinya. Kina ingin mengatakan sesuatu, embusan angin bertiup dari luar jendela, dan kain sutra emas di easel dekat jendela digulung dan jatuh ke tanah. Adegan ini tidak terduga, Ezikra bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan lukisan di easel telah jatuh ke mata Kina. Ezikra sedang melukisnya, teknik melukisnya sangat luar biasa. Dia melukis Kina lebih indah daripada orang nyata, indah dan cerdik, begitu cantik sehingga tampak tidak nyata. Melihat bahwa Kina telah menemukan rahasianya, Ezikra tidak menyembunyikannya lagi. Dia dengan tenang mengambil kain yang jatuh di tanah dan menutupinya kembali. Apa ada hal lain lagi, Bu Guru Kina? Jika kamu tinggal di aku sini terlalu lama, diperkirakan orang itu akan tidak senang jika mengetahuinya. Dia berkata sambil tersenyum lembut. Kina sangat jelas mendengar perintah untuk mengusir tamu. Dia melirik easel lain di studio seni, diperkirakan secara kasar ada 40 atau 50 easel. Apa gambar-gambar yang ditutupi itu juga lukisannya? Meskipun Kina sangat ingin mengungkap tabir misterius itu, tapi dia akhirnya menahannya. Dia ingin menyangkalnya, tetapi ada suara di dalam hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa semua lukisan itu adalah dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, dia masih bertanya, Ezikra, kenapa kamu melukisku? Bu Guru Kina, bye-bye. Ezikra membelakanginya, dan sekali lagi mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Nada suaranya menjadi lebih asing, maaf mengganggumu. Kina berkata, lalu dia berbalik dan pergi. Seberapa kuat dan paranoid perasaan Ezikra terhadapnya, sehingga Ezikra mengisi studio seni dengan lukisan-lukisan yang dilukis dirinya sendiri. Perjalanan kali ini tidak hanya tidak menanyakan alasan Ezikra berhenti sekolah, tetapi malah menemukan rahasia di dalam hatinya, dan rahasia ini membuat jantung Kina berdebar kencang, dan dia merasa sangat panik, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi secara diam-diam dan tak terkendali.